Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan mata kuliah pemrograman web 1. Kali ini kita akan coba membahas tentang CSS, teman-teman. CSS itu apa? CSS itu digunakan untuk melayout atau mendesain sebuah halaman web sehingga halaman web juga terlihat keren, cantik, atau ganteng juga. Mungkin bisa jadi website kita menjadi lebih hebat gitu kan, karena di dalam website tentunya tampilan itu akan terlihat oleh user ketika pertama kali mengaksesnya. Oleh karena itu teman-teman perlu sekali pemahaman tentang CSS. Apa itu CSS? Yaitu adalah cascading style sheet ya. Dari namanya ada style itu. Style berarti sebuah metode atau sebuah bahasa untuk mendesain sebuah website, teman-teman. Jadi kita akan memisahkan yang dulu kita mendesain atau melayout website menggunakan atribut dari HTML. Sekarang kita akan memisahkan HTML, kita akan menjadi murni sebuah scripting untuk membuat struktur atau pemanggilan-pemanggilan. Contohnya memanggil sebuah tabel, memanggil sebuah gambar gitu kan. Nah, tapi untuk menyesuaikan tata letaknya atau mendesainnya kita akan memisahkan dengan CSS. Oke. Yang dulu kita mengatur lebar menggunakan atribut, contohnya mengatur lebar sebuah tabel menggunakan atribut width. Nah, sekarang kita akan rubah hal tersebut ke dalam CSS. Kenapa harus menggunakan CSS? CSS sendiri itu lebih fleksibel, teman-teman. Oke, CSS sendiri lebih fleksibel karena dalam CSS kita bisa mendefinisikan sebuah selektornya, kemudian membuat sebuah ID, membuat sebuah kelas. Oke, nah sekarang apa itu kelas dan apa itu ID, apa itu selektor? Nah, begini teman-teman, kita lihat modul praktikumnya atau modul latihnya. Perhatikan pada ringkasan. Oke. Di ringkasan ini ada 3 poin penting yang teman-teman harus pahami, yaitu pertama selektor, kemudian adalah property, kemudian adalah value. Nah, selektor ini apa? Selektor ini kita bisa mendefinisikan dari tag HTML-nya. Contoh, selektor ini kita tuliskan body. Nah, body ini adalah sebuah tag dari HTML. Kita bisa tuliskan langsung body gitu kan. Jadi tujuannya untuk mendefinisikan atau mendesain sebuah body dalam sebuah halaman. Kemudian ada lagi property. Nah, property ini mirip dengan atributnya. Nah, oke. Contoh kita atributnya di dalam HTML itu mengatur lebar sebuah tabel. Nah, di sini juga teman-teman bisa tuliskan width, kemudian titik 2, value-nya berapa. Oke, value sendiri adalah isinya berapa gitu. Contoh, dalam sebuah kolom tabel ingin mendefinisikan atau membuat sebuah kolomnya lebar setengah atau 50%. Kita bisa tuliskan yaitu width titik 2 50% titik koma. Kemudian bisa juga ditambahkan propertinya. Kalau kita atribut itu adalah kita definisikan satu-satu ya. Tapi kalau di sini bisa dikemas menjadi satu, yaitu dengan pemisahnya titik koma. Contohnya menambahkan border, yaitu kita tulisan saja titik koma, kemudian border titik 2 value-nya berapa. Satuannya kita bisa menggunakan value itu satunya bisa menggunakan pixel, kemudian persen, ya. Bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Berbicara dengan selektor, teman-teman bisa menggunakan 3 cara penulisan dalam selektor. Yang pertama adalah selektor elemen. Selektor elemen ini kita bisa tuliskan sesuai elemen atau tag dalam HTML-nya. Kemudian selektor ID. Selektor ID penulisannya diawali dengan tanda pagar. Kemudian selektor kelas. Selektor kelas sendiri diawali dengan penulisannya diawali dengan titik. Ya. Contohnya di sini saya mau membuat sebuah ID di dalam CSS, yaitu kita tuliskan pagar judul.
Kemudian kalau misal kita buat sebuah kelas, kita tuliskan sebagai diawali dengan tanda titik ya. Contohnya titik judul. Oke, dan seterusnya. Teman, kita lanjutkan saja. Silakan download dan buka modul latihnya di LMS kita, yaitu learning.polindra.ac.id. Kemudian teman-teman silakan buka materi tentang pengenalan CSS. Oke, kita pertama kali yang dilihat adalah bagaimana petunjuk modul latihnya. Di sini petunjuknya adalah pastikan teman-teman sudah menginstal Visual Code Studio. Kemudian adalah teman-teman sudah membuat folder, ya, sudah membuat folder. Seperti kita kesepakatan bersama teman-teman, ketika membuat sebuah proyek baru atau praktikum baru, kita akan buat satu folder, ya, untuk memudahkan dalam proses praktikumnya. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk melakukan percobaan atau praktikum. Yang pertama, teman-teman silahkan download dan akses modul latihnya di LMS kita, yaitu learning.polindra.ac.id. Kemudian teman-teman silahkan lihat di panduan atau petunjuk modul latihnya. Teman-teman di sini pastinya teman-teman harus sudah menginstal dengan Visual Code Studio. Jika sudah, teman-teman, langkah pertama yaitu kita akan membuat sebuah folder baru atau proyek baru, yaitu dengan nama CSS1_name dan _nama. Baik, saya coba demonstrasikan. Saya di sini akan menyimpan atau membuat foldernya di desktop ya, teman-teman. Untuk penyimpannya teman-teman bebas, mau di desktop atau di dokumen atau di drive D gitu kan, bebas ya. Kemudian saya buat new folder dengan nama CSS1_name ya. Saya di sini name-nya sembarang, kemudian nama. Oke, sudah. Kemudian langkah berikutnya teman-teman silakan buka aplikasi Visual Code Studio-nya. Kemudian seperti biasa kita panggil folder proyeknya, yaitu file, open folder, kemudian cari atau select folder yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman. Baik ya teman-teman, di sini sudah tampil proyek baru teman-teman dengan nama CSS_name_nama. Nah, langkah berikutnya teman-teman silahkan melakukan sebuah praktikum ya, dengan cara teman-teman mengikuti latihan 1, yaitu inline sheet. Oke. Inline sheet sendiri adalah penulisan atau cara penulisan CSS atau mendefinisikan sebuah CSS di dalam tag HTML. Oke. Seperti layaknya kita menuliskan sebuah atribut ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan coba membuat sebuah elemen div atau tag div mempunyai style seperti yang ada di modul latih kali ini. Baik, langkah pertama silakan teman-teman buat sebuah new file. Kemudian saya tuliskan design1.html. Seperti biasa teman-teman, kita tuliskan struktur dasarnya dulu, HTML, kemudian head, kemudian kita buat sebuah body, kemudian sebuah div. Nah, perhatikan pada modul latih ya teman-teman. Di sini sebuah elemen div terdapat heading 1 dengan tulisan desain CSS pertama. Kita buat H1 desain CSS pertama. Oke, di sini title-nya desain inline sheet ya, supaya tidak Oke, nah
Seterusnya atau selanjutnya kita akan membuat sebuah atribut yang bernama style. Oke. Di sini di dalam sebuah modul latih, style pertama yaitu adalah background color, yaitu brown. Background color sama dengan brown. Setelah itu mempunyai color putih, ya kan? Mempunyai color putih solid. Kemudian setelah itu mempunyai text elegant, yaitu rata tengah, ya. Oke, setelah sudah kita simpan ya teman-teman. Kemudian kita coba akses filenya atau akses dokumen webnya dengan cara klik 2 kali pada file design1.html. Nah, ini teman-teman hasil sebuah pendefinisian CSS menggunakan model penulisan inline sheet dengan elemen div mempunyai background atau mempunyai style. Background colornya yaitu warna brown, kemudian colornya atau warna fontnya yaitu putih. Oke teman-teman, sampai sini selamat teman-teman sudah mampu membuat sebuah inline sheet dalam HTML. Terima kasih. Oke, latihan berikutnya teman-teman pada modul latih yang kedua, yaitu adalah sebuah model atau metode penulisan style atau CSS menggunakan internal sheet, ya. Kalau yang tadi adalah inline. Inline sendiri berarti satu baris dalam sebuah HTML, ya, atau tag gitu kan. Tapi kalau di sini adalah namanya yaitu internal sheet. Berarti di dalam sebuah HTML, ya, internal di dalam HTML itu sendiri. Kalau yang tadi adalah di dalam tag atau elemen. Baik, supaya tidak bingung, kita buat proyek baru. Kita menggunakan nama design2.html. Oke, kita buat doctype. Kita samakan ya titelnya design internal sheet. Kemudian buat body. Kemudian di sini ada heading 1 dengan tulisan desain CSS kedua. Nah, oke. Berikutnya kita akan coba membuat sebuah CSS di CSS di internal sheet dengan cara kita tuliskan internal sheet itu di dalam elemen head, ya, atau di dalam tag head. Pastikan sebelum penutup head, ya. Kita tuliskan. Oke teman-teman, saatnya kita mulai layout atau mendesain sebuah internal sheet di dalam HTML. Baik, pembukanya adalah pertama, pastikan teman-teman harus menuliskan internal sheet sebelum penutup head, ya, karena digunakan kalau head sendiri pertama kali di load, ya, atau di running oleh sebuah browser. Otomatis kita harus menuliskannya sebelum output, oke, sebelum penutup head. Baik, langsung saja. Pertama adalah tuliskan style, kemudian type. Kita tuliskan value-nya txt CSS. Nah, ini adalah pembuka dan penutupnya internal sheet. Lalu kita akan coba membuat atau mendefinisikan atau mendesain dengan memanfaatkan selektor elemen. Kita akan definisikan sebuah body, ya.
body, kurung kurawal, kita definisikan. Kita kasih background ya teman-teman, background color. Di sini value-nya supaya sama is. Oke. Kemudian kita simpan ya teman-teman. Kita klik 2 kali pada desain 2. Oke teman-teman, ini kita tinggal membuat sebuah inline set di dalam HTML. Caranya teman-teman, pembuka untuk membuat sebuah inline set yaitu kita tuliskan style, kemudian type, di sini adalah txt, garing css, kemudian tutup style. Oke, kita akan coba mendefinisikan sebuah body atau membuat body kita menjadi berwarna. Oke, kita definisikan saja dengan cara menuliskan selektornya. Body mempunyai background color yaitu this. Oke, kita simpan ya teman-teman. Kemudian kita akan coba bagaimana sih tampilannya gitu kan. Klik 2 kali pada desain kedua. Oke teman-teman, dalam layout sebuah website, pertama kali adalah silakan teman-teman definisikan atau desain sebuah bodinya. Secara default biasanya di dalam body itu pertama kita definisikan sebuah jenis fontnya, font family. Teman-teman bisa pilih ya, apakah Arial, kemudian apakah Times Roman. Perhatikan di sini contoh ya, di sini penggunaan font base pilihan pertama yaitu Courier New, kemudian koma, Courier, kemudian monoscape. Itu apa tujuannya? Jadi font base sendiri dipanggil ketika font itu sudah terinstall di komputer klien masing-masing. Artinya ketika saya mendefinisikan sebuah Courier New ternyata belum terinstall, maka yang dipanggil adalah Courier. Tapi kalau misal Couriernya sendiri juga belum terinstall di komputer klien, maka yang dipanggil adalah monospace. Oke. Jadi ada 3 opsi nih. Ketika Courier New-nya sudah terinstall, sudah ada di klien, maka yang ditampilkan adalah jenis font Courier New. Nah, sekarang saya akan mendefinisikan adalah Arial, kemudian Helvetica dan sans serif. Kemudian saya akan definisikan font size atau ini ya apa? Ukuran dari fontnya 11 px. Kemudian warna dari tulisannya, color, shape. Oke. Biasanya atau yang sering digunakan oleh orang programmer untuk mendesain itu pertama kali adalah mendesain sebuah bodinya. Secara default mendefinisikan sebuah jenis fontnya, kemudian mendefinisikan ukuran fontnya, mendefinisikan warna dari fontnya. Oke, contoh biar supaya perbedaannya di sini kita akan membuat sebuah paragraf. Oke, kita simpan ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya. Nah, oke teman-teman. Yang secara default oleh browser itu adalah fontnya Times Roman. Saya mendefinisikan bahwa defaultnya menggunakan font Arial. Oke, font Arial sendiri teman-teman bisa kita gunakan
untuk mendesain sebuah atau membuat tampilan website kita berjenis fontnya yaitu Arial. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan percobaan penggunaan selector ID. Selector ID sebelumnya kita sudah membahas, yaitu penggunaannya atau penulisannya diawali dengan tanda pagar. Sesuai namanya bahwa ID ini adalah sebuah identitas, digunakan biasanya satu kali di dalam sebuah CSS ya. Oke, langsung saja teman-teman supaya tidak bingung. Kita akan coba membuat sebuah ID judul. Baik, langkah pertama teman-teman biasa menggunakan new file. Kita tuliskan desain 3 HTML. Kita buat doctype ya. Kemudian HTML, kemudian head, kemudian title, ini adalah selector ID. Saya coba buat buah body. Oke, di sini mempunyai heading 1, yaitu mempunyai atribut judul. Heading 1 ID judul. Oke. Desain CSS ketiga. Oke, seperti biasa teman-teman, kita buat sebuah pembuka, style type txt css start. Kita definisikan dulu sebuah bodinya. Saya lebih suka seperti ini ya teman-teman, definisikan sebuah bodinya dulu. Kemudian font size 12 px. Kemudian, nah di sini teman-teman kita definisikan sebuah ID judul di dalam CSS. Nah, pertama pagar, setelah itu tuliskan nama ID-nya. Oke, di sini mempunyai property color ya, background. Oke, kita simpan ya. Kita akses teman-teman dengan cara klik 2 kali pada desain 3. Oke, di sini sudah muncul ya, yaitu heading satunya mempunyai warna merah dengan body jenis ukuran atau jenis fontnya yaitu Arial. Ukurannya secara default 12. Tapi kenapa di sini font 12 ukurannya besar? Karena di sini bukan sebuah default. Ini adalah sebuah heading ya. Berbeda kalau tidak dibungkus dengan heading, maka ukuran fontnya adalah 12. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang penggunaan kelas dari CSS ya. Baik teman-teman, untuk memulainya kita buat file baru dengan cara klik new file. Kita beri nama design4.html. Oke, kita jangan lupa buat struktur HTML dasarnya. Oke, kita buat
inline set lagi, internal set. Kita definisikan lagi bodinya, font family, font family kita area font size 12 pixel. Kemudian di sini saya mempunyai heading 1. Heading 1 adalah mempunyai value desain CSS keempat. Oke. Di sini saya kasih atribut sebuah kelas dengan nama judul. Nah, oke. Setelah dibuat sebuah kelasnya, kemudian teman-teman definisikan di sini dengan cara titik judul, kurung berawal, kemudian silakan teman-teman kasih sebuah kreasi desain yang mau seperti apa. Kemudian teman-teman di sini untuk lebih mudahnya silakan buat sebuah properti color. Colornya adalah blue ya. Dan simpan. Oke, kita klik 2 kali pada desain 4. Oke. Selektor kelas sudah berhasil dibuat. Nah, teman-teman, contoh penggunaannya di sini saya akan coba buat lagi sebuah paragraf ya, dengan value menampilkan tulisan Politeknik Negeri Indramayu. Oke, kita coba refresh ya teman-teman. Nah, di sini tulisannya berwarna hitam ya teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan sebuah atribut kelas judul. Oke, kita lihat. Nah, oke teman-teman, tulisannya sudah menjadi berwarna biru. Itu dari manfaat dari sebuah desain CSS ya. Jadi kita bisa panggil nama kelasnya atau kelas yang sudah didefinisikan oleh CSS. Kita bisa panggil melalui atribut di HTML dengan dengan bebas ya. Contohnya bebas itu teman-teman bisa memanggil lebih dari 1 kali pemanggilan. Contoh di sini heading 1 mempunyai kelas judul. Page juga atau paragraf juga mempunyai kelas judul ya. Artinya ketika sebuah desain yang kita inginkan itu propertinya sama, bisa kita panggil kembali sebuah kelasnya. Oke, kata kuncinya itu ketika propertinya sama ya, di dalam sebuah desain CSS, kita bisa panggil nama kelasnya. Oke, sampai saat ini bisa dipahami ya teman-teman? Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dengan belajar pendefinisian sebuah CSS atau mendesain dengan model selektor atribut. Oke, selektor atribut itu apa? Selektor atribut sendiri adalah mendefinisikan layoutnya atau desainnya dari atribut sebuah elemen. Oke, perlu diingat. Jadi kita bisa definisikan sebuah elemen dari atributnya. Oke, kita langsung saja. Silakan buat new file, kemudian beri nama desain 5.html. Kita tuliskan seperti biasa struktur dasar sebuah HTML. Saya buat sebuah tag hyperlink ya teman-teman. Saya buat 2 supaya tahu nanti perbedaannya bagaimana.
saya punya atribut target ya dengan value blank. Oke teman-teman, di sini saya punya hyperlink 2, yaitu ada home dan kontak. Home sendiri mempunyai atribut satu yaitu href, kemudian yang ke kontak adalah dua atribut href dan target. Dan targetnya sendiri mempunyai value yaitu blank. Blank itu apa? Ketika kita klik dalam browser itu akan membuat new tab ya. Jadi ketika kita klik hyperlinknya akan menampilkan new tab baru. Baik. Cara mendefinisikannya cukup mudah teman-teman. Silakan buka dulu stylenya. Style type txt garing css. Kemudian kita definisikan langsung, yaitu kita tulis nama elemennya atau tagnya. Kemudian value-nya. Target sama dengan blank. Kemudian kita definisikan propertinya. Saya kasih contoh di sini adalah mendefinisikan sebuah hyperlink dengan mempunyai background color yaitu ini ya, background color warna brown. Kemudian warna tulisannya adalah putih. Oke. Kita simpan ya teman-teman. Kemudian kita coba akses. Cara aksesnya otomatis kita klik dua kali pada file desain 5-nya. Desain 5 klik dua kali. Oke teman-teman, ini lihat perbedaannya. Ada dua hyperlink yaitu home dan kontak. Kalau home, hyperlink secara default itu berwarna biru. Ya, secara default hyperlink itu akan berwarna biru. Tapi ketika kita definisikan hyperlinknya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya di sini adalah hyperlinknya mempunyai background warna merah. Tulisannya berwarna putih. Ini dari mana? Ini dari properti yang kita definisikan di dalam CSS. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman sudah mampu atau sudah bisa membuat sebuah selektor atribut di dalam CSS. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mengenal atau belajar atau melatih kita untuk melayout sebuah website menggunakan selektor universal. Selektor universal itu bisa kita tuliskan menggunakan tanda bintang atau simbol bintang. Tujuannya yaitu ketika mendefinisikan sebuah selektor universal, maka otomatis desain kita akan semua itu akan terdefinisikan oleh selektor universal. Oke. Langsung saja teman-teman, saya buat kasus. Di sini ada dua buah elemen HTML, yaitu dengan kelas judul dan yang satunya tidak mempunyai sebuah kelas. Baik, teman-teman, langsung saja buat new file. Kita beri nama design6.html. Setelah itu teman-teman buat struktur HTML seperti biasa. Saya buat di sini P kelas judul. Kita beri nama sesuai dengan ini aja ya, sesuai dengan modulati ya. P yang punya kelas judul ini adalah tulisannya ini adalah kelas judul. Kemudian P kedua adalah, sementara ini adalah teks yang tidak mempunyai atribut. Sementara ini adalah teks yang tidak mempunyai atribut. Oke, sini saya punya dua, yaitu yang mempunyai kelas atau atribut kelas judul dan satunya tidak mempunyai sebuah atribut. Baik, kita langsung saja
Kita buka stylenya. Kita definisikan pertama yaitu kelas judul dulu. Seperti biasa kita tuliskan dengan diawali titik ya. Judul. Kita sederhana saja buat sebuah color berwarna biru. Sorry, di sini adalah colornya berwarna biru ya, benar. Kemudian satunya adalah berwarna oranye ya. Warna oranye adalah selektor universalnya. Warna oranye coral. Oke, teman-teman, jangan lupa disimpan. Setelah itu kita coba akses ya dengan cara klik 2 kali pada file desain 6. Nah, oke teman-teman, ini adalah contoh dari penggunaan selektor universal. Jadi ketika didefinisikan sebuah kelasnya atau atributnya, maka akan yang dipanggil adalah sebuah kelasnya. Tapi ketika tidak didefinisikan di dalam atributnya, maka yang terpanggil adalah desain dari selektor universal. Sesuai namanya, universal adalah semua. Jadi yang tidak terdefinisikan maka otomatis akan ikut selektor universal. Baik teman-teman, terakhir teman-teman kita akan mengenal tentang tipe dari sebuah CSS yang ketiga. Yang pertama adalah inline sheet, yang kedua adalah internal sheet. Nah, sekarang adalah yang terakhir adalah external sheet. Sesuai namanya, eksternal adalah di luar dari sebuah HTML. Jadi kita akan memisahkan antara HTML dan CSS. Ingat, proses pemisahannya jangan jauh-jauh ya, nanti ngangenin. Oke teman-teman. Jadi kita buat folder di dalam sebuah proyek, yaitu folder CSS. Oke, CSS. Kemudian kita buat folder baru, yaitu dengan nama IMG. Ya. Nanti kita akan belajar di materi berikutnya untuk memanggil sebuah gambar di dalam CSS. Oke teman-teman. Langsung saja buat file baru. Oke. Buat file baru di sini dengan nama design7.html. Satu, kita biasa tuliskan struktur dasarnya. External sheet. Kita buat body dulu ya. Kita buat heading 1 dengan nama adalah external sheet. Sorry, kita sesuaikan dulu dengan modul ya. Ini adalah kelas judul biar nggak bingung teman-teman. Oke, teman-teman, silakan buat file baru lagi, tapi file barunya itu ada di dalam direktori CSS. Oke, kita buat sebuah style.css. Oke, jadi CSS berekstensi atau berakhiran dengan .css. Oke, kita definisikan kelas judul tadi. Judul mempunyai warna merah atau brown ya. Kita simpan ya teman-teman. Oke, sekarang sudah punya dua file, yaitu file HTML dan file CSS. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Oke, otomatis kita harus punya kode tertentu supaya bisa menyambung ya teman-teman. Jadi sesuai modul latih, cara untuk memanggilnya yaitu menggunakan perintah seperti ini teman-teman. Kita copy saja, sini copy, taruh di desain 7 sebelum penutup head. Oke, kita paste di sini. Ingat, bagaimana cara memanggilnya? Yang terpenting teman-teman perhatikan di dalam
atribut ref. Oke. Di dalam atribut ref sesuaikan dengan lokasi file kita. Contoh, kalau tadi saya berada di folder CSS. Kemudian namanya adalah style.css. Oke, sampai sini kita sudah menghubungkan CSS kita dengan HTML. Langsung kita akses saja ya teman-teman supaya tidak bingung. Klik file desain 7. Oke. Ini belum ya, belum dikasih kelas, sorry. Kelasnya adalah judul. Oke teman-teman, kita refresh. Nah, CSS kita sudah terhubung dengan file HTML dengan model penggunaan external sheet. Jadi HTML dan CSS-nya terpisah ya teman-teman, tapi tidak jauh-jauh. Nanti kangen. Bahaya nanti kalau jauh susah dipanggilnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kembali, yaitu penggunaan external sheet. Kita akan coba mendesain sebuah halaman web yang bodinya mempunyai background, yaitu berupa gambar, teman-teman. Baik, cara pemanggilannya cukup mudah, teman-teman. Nanti kita akan coba langsung ya, supaya tidak terlalu bingung bagaimana cara manggilnya. Kita langsung buat file baru. Kita buat file baru bernama design8.html. Seperti biasanya teman-teman, buat struktur dasar sebuah HTML-nya terlebih dahulu. Desain external sheet. Kemudian kita buat sebuah body atau body. Di dalam modul ini ada sebuah heading 1 ya, heading 1 yang punya atribut kelas judul. Selamat datang. Kemudian ada heading 2 yaitu mempunyai kelas judul juga, pemrograman web. Oke, kita panggil, kita buat pemanggilan dulu ya. Pemanggilannya kita lihat di desain 7 ini, copy paste saja ya teman-teman. Kita buat style bar 2 atau style 1, style 1 saja ya, style 1. Kita buat file baru di dalam CSS, style1.css. Oke, kita definisikan tadi body mempunyai di sini di modul praktikum mempunyai text allegiance atau background dulu lah, background ing, URL. Kita masukkan lokasi gambarnya. Oke ya, sorry, saya punya gambar ini ya, bg_body. Ini saya copy dulu ya. Gambar ini saya copy, kemudian taruh atau letakkan di img. Nah, namanya yaitu adalah bg_body.jpg. Kemudian text allegiance center. Oke, teman-teman, perhatikan di sini ada penggunaan titik 2. Titik 2 sendiri digunakan untuk keluar direktori, keluar dari foldernya. Contoh, ya, di sini file style1.css-nya ada di folder CSS, tapi gambarnya itu ada di folder img. Jadi harus keluar dulu dong, keluar satu folder, keluar satu folder itu menggunakan atau penulisannya titik 2, titik ya, bukan titik 2, titik. Kemudian
Nama foldernya ditulis yaitu folder img, kemudian adalah nama filenya yaitu bg_body.jpg. Setelah itu ada lagi di sini saya definisikan file atau kelas judul. Kelas judul di sini mempunyai property font family Arial. Kemudian mempunyai warna tulisan yaitu color putih. Oke, kita simpan teman-teman. Ini sudah buat file style 1.css dengan mendefinisikan sebuah bodinya, mempunyai background gambar, kemudian mempunyai tulisan atau tipe tulisan rata tengah. Setelah itu ada kelas judul. Di sini mempunyai jenis font atau font family-nya yaitu Arial, mempunyai warna tulisannya yaitu adalah putih. Oke teman-teman, kita akses atau kita buktikan dengan cara klik 2 kali pada file design 8.html. Nah teman-teman, desain halaman kita sudah mempunyai background dengan gambar yang telah ditentukan. Perhatikan di sini terlihat ganteng, terlihat keren ya, atau terlihat cantik ya. Perhatikan di sini perubahannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan background sebagai layout dari websitenya. Tapi perlu diingat juga penggunaan background sendiri, background image itu atau background gambar itu akan memakan resource, akan memakan bandwidth sehingga loading halaman akan lebih lambat daripada penggunaan non gambar. Terima kasih teman-teman.